Shalom saudaraku yang terkasih, kiranya saudara senantiasa ada dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Marilah kita berdoa. Bapa, kiranya firman dan Roh Kudus yang senantiasa mengendalikan hidup kami. Tolonglah kami memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 12 ayat 1-8. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani disebut praus, yang artinya kekuatan terkendali. Ternyata praus juga menjadi salah satu istilah militer untuk menyebut kuda perang. Pada zaman Yunani dan Romawi, kuda-kuda jantan liar akan dilatih. Dari hasil latihan tersebut, sebagian kuda akan menjadi kuda beban dan sebagian lainnya akan menjadi kuda balap. Tapi hanya sedikit kuda-kuda terbaik yang dipilih menjadi kuda perang. Kuda-kuda ini terpilih karena di satu sisi tidak kehilangan sifat aslinya yang kuat dan berani, tapi di sisi lain mereka berhasil dilemah lembutkan. Kuncinya adalah kekuatan yang terkendali. Di dalam Alkitab, tokoh yang dengan jelas disebut sebagai orang yang lemah lembut adalah Musa. Bukannya lemah atau tidak pernah marah, tapi Musa adalah pribadi yang dapat menahan diri dan bersikap lemah lembut di saat yang tepat. Ketika menghadapi pertentangan dari Miriam dan Harun, Musa tidak merespon secara membabi buta. Tuhan sendiri yang melakukan pembelaan dengan memaparkan keistimewaan Musa dan seketika menjatuhi hukuman penyakit kusta kepada Miriam. Kelemah lembutan Musa juga terbukti dikala ia segera meminta Tuhan untuk menyembuhkan Miriam. Ini artinya kelemah lembutan adalah karakter yang mampu mengendalikan emosi dengan kekang akal budi. Orang yang lemah lembut memiliki kekuatan yang terkendali, selalu bisa menyalurkan amarahnya dengan bijak dan tidak takut untuk mengasihi serta mengampuni dalam amarahnya. Mari lihat pada kehidupan kita. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan suatu pertentangan yang memancing emosi kita? Sudahkah kita memiliki kelemah lembutan yang memampukan kita untuk tunduk taat pada kehendak Allah saja? Kelemah lembutan akan muncul dari sikap yang rendah hati dan kesadaran penuh bahwa kita berada di bawah otoritas Tuhan. Mulailah dengan mengenali titik lemah Anda dan berlatih menahan diri. Peperangan nyata di dunia ini banyak macamnya. Tunjukkan kelemah lembutan dengan cara mengontrol emosi, tidak membalas dendam, mencintai kedamaian. Kita juga bisa meminta maaf terlebih dahulu.
Bahkan kita dapat menjadi pelayan bagi sesama. Kita rendah hati dan itulah kekuatan kita. Jika kita mengharapkan pembelaan yang datang dari Allah, maka berusahalah agar kelemah lembutan menjadi salah satu karakter kita. Kelemah lembutan muncul dari hati yang rendah hati, memancarkan keharuman Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau menjadi orang yang taat terhadap kehendak-Mu, agar hatiku semakin dilembutkan. Berikan aku kesempatan agar aku dapat melatih pengendalian diri. Kiranya Tuhan selalu menyertai di setiap usahaku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan memohon. Amin. Untuk refleksi, apakah saudara menyadari bahwa kelemah lembutan menjadi karakter yang penting dalam kehidupan orang percaya? Lalu apa yang dapat saudara usahakan agar saudara bisa menjadi orang yang lemah lembut? Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh